عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam pertama dari bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Ma'had Ali bin Abi Thalib, Tidore, Kepulauan Maluku Utara, dalam sebuah kajian dengan tema ma'rifatu taqdirillahi azza wa jal wa khalqi al-khalq wa khitamil amal. Mengenal tentang takdir Allah, penciptaan manusia dan penutupan amal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para santri, para ustaz dan jamaah kaum muslimin yang berhadir, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema kita pada kesempatan kali ini diambilkan dari hadis yang keempat
yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keempatnya adalah tema yang kita pelajari. Salawat dan salam, kemudian tema takdir dan tema malam ini penting, bahkan sangat penting, karena dia termasuk dari bagian rukun iman, yang mana iman seseorang tidak akan sempurna, tidak akan sah tanpa rukun iman seluruhnya diimani dengan baik dan benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini menunjukkan bahwa tema tentang takdir termasuk dari tema yang sangat penting karena berkaitan dengan rukun iman. Dan rukun artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun iman berarti inti iman. Kemudian rukun juga artinya adalah al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat dari sesuatu tersebut. Berarti takdir adalah bagian yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut, di dalam iman. Jika tidak beriman atau salah beriman kepada takdir, maka imannya tidak kuat, bahkan imannya tidak sah. Sebagaimana perkataan para ulama usulul fiqh ketika mendefinisikan tentang rukun. Rukun adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna, tidak sah kecuali dengannya. Berarti beriman kepada takdir baik dan buruknya adalah tidak sah iman seseorang sampai beriman kepada takdir. Ini menunjukkan pentingnya perkara memahami dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tentang takdir. Makanya harus diperhatikan, terkhusus kepada para santri yang merupakan calon-calon pendakwah, guru agama, para ulama, para pemberi petunjuk kelak di masyarakat. Kalian yang merupakan generasi penerus yang suatu saat akan kelak akan duduk di sini. Adapun jamaah-jamaah yang di belakang yang bukan belajar ilmu agama secara khusus, maka mereka tetap akan jadi jamaah sampai tua, sampai mati, sampai Dajjal datang, tetap jadi jamaah.
Tidak bisa duduk di sini ngajar umat Islam. Sedangkan kalian calon-calon generasi penerus, calon para ulama, calon para penuntut ilmu agama, calon pewaris para nabi, calon pemberi petunjuk dan fatwa di tengah masyarakat. Maka harus benar-benar dipahami tentang perkara takdir. Ini poin yang kedua, yaitu bahwa tema ini penting, bahkan sangat penting, karena dia merupakan rukun iman yang keenam, dan tidak sempurna keimanan sampai dia beriman dengan baik dan benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut sekarang kepada pembacaan hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Itu hadisnya. Artinya dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah dan semestinya disunnahkan, diajarkan kepada umat Islam agar berkunyah sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takanni bi ummi Abdillah fa asmaituhu Abdullah fa anti ummu Abdillah. Aku namai anak keponakanmu ini wahai Aisyah dengan Abdullah, maka engkau adalah ummu Abdillah. Ini menunjukkan bahwa kunyah sunnah Rasul. Para santri yang baru-baru juga disyariatkan mempunyai kunyah. Kunyah adalah misalkan namanya Muhammad Abdurrahman, maka kunyahnya yang nama diawali dengan Abu. Abu siapa? Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Abdul Aziz. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kunyah, dan itu bukan tanda teroris, tanda orang-orang yang suka menteror, tidak. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa orang yang di depannya dengan panggilan Abu, Ummu, ini adalah tanda orang yang melakukan teror. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sadisah fil Islam. Orang yang keenam masuk dalam agama Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat manusia. Orang yang keenam masuk dalam agama Islam adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
penulis wahyu dan salah satu ahli tafsir di zaman para sahabat dan salah satu ulama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang paling semangat untuk menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah as-sadiq, orang yang jujur di dalam ucapannya. Al-masduq, orang yang dibenarkan ucapannya. Ya, dan saya pesan kepada para santri dan juga kepada para jamaah sekalian, al-mu'min la yakdzib, orang beriman tidak berdusta. Pantang seorang mukmin berdusta walau dalam keadaan bercanda. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah rumah bagi orang liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Sebuah rumah di dalam surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Enggak boleh dusta, apalagi beneran. Makanya termasuk pelanggaran besar bagi seorang muslim, apalagi santri, nyontek, karena itu tidak jujur, karena itu dusta, bohong. Orang mukmin pantang berdusta. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari oleh Abdullah bin Mas'ud as-sadiq, yang benar, jujur perkataannya, al-masduq, dan yang dibenarkan ucapannya, tidak ada kebohongan dalam ucapannya. Sa'id bin Musayyab, Imamul Muhaddithin, berkata, "Lau nazala malakun minas sama' thumma qala inna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau ada malaikat turun dari langit lalu memberitahukan, wahai manusia, sekarang Allah sudah membolehkan dusta, maka aku tidak akan pernah berdusta meskipun dibolehkan oleh Allah, karena malu dusta. Orang beriman pantang untuk bohong, dusta. Itu tanamkan dari mulai semenjak dini. Ini santri-santri baru yang katanya baru 2 hari di sini. Betul apa betul? Coba angkat tangan yang baru-baru. Angkat tangan. Masya Allah. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan betah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh santri Ma'had Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadisnya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memulai dengan ini? Karena yang akan beliau bicarakan tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bahkan terpikirkan dengan akal. Yang main di sini adalah iman. Karena yang beliau bicarakan perkara hal gaib. Beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian, kita semua, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Apa itu nutfah? Yaitu apabila seorang lelaki bergaul dengan seorang perempuan, maka terjadilah nutfah, air mani laki-laki bercampur dengan sel telur perempuan selama 40 hari di dalam rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa ini? Alam nakhluqukum mim ma'in mahin.
faja'alnahu fi qararin makin. Surat apa ayyuhat tullab? Para santri penghafal Quran. Kalian menghafal Quran enggak? Surat apa? Al-Mursalat. Naam. Al-Mursalat. Baik. Bukankah apakah tidak kami ciptakan kalian dari air yang hina, yaitu air mani, lalu kami letakkan ia di dalam tempat yang kokoh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kullil mani yakunul walad." Tidak semua mani menjadi anak. Baik, lanjutan dari hadis tersebut. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah selama 40 hari lagi. 40 hari tambah 40 hari berapa hari? 80 hari. Berapa bulan itu? Satu bulannya 30 hari. 2 bulan 60 hari. 40 tambah 40 80. Berarti 2 bulan setengah kira-kira. Menjadi alaqah. Alaqah adalah segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berarti 120 hari. Berarti 4 bulan. Menjadi segumpal daging di dalam perut ibu kita, rahim ibu kita, segumpal daging. Kemudian fayanfukhu fihi ruh. Lalu datanglah kemudian tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu Allah mengutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Lalu malaikat tersebut meniupkan ruh pada sepotong daging tadi yang sudah berumur 120 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara pada setiap manusia yang tercipta. Yang pertama, bikat birizkihi, rezekinya. Jadi kita itu sebelum lahir rezeki kita sudah ditentukan. Si fulan rezekinya selama hidup 60 tahun 20 miliar. Si fulan rezekinya selama hidup 70 tahun 30 miliar. Sudah ditentukan oleh Allah. Tidak berubah. Sampai kita mati, nggak berubah. Ini ada 2 kopi di depan saya. Saya mau minum yang mana? Itu adalah sesuai dengan penentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia mengatakan yang hangat lebih enak Ustaz daripada yang antum bawa. Saya mau coba dua-duanya. Dah? Ditulis rezekinya. Jadi adik-adik, santri, anak-anakku sekalian, kalau ingin jadi pendakwah, menjadi para ulama, jangan takut rezekimu. Karena sebelum kamu lahir, sudah ditentukan oleh Allah. Tugasmu mulia, berdakwah. Coba sekarang saya ingin tahu. Santri Ma'had Ali bin Abi Thalib yang ingin jadi ustadz pendakwah siapa? Angkat tangan. La haula wala quwwata illa billah. Fakabbir arba'an liwafatihi. Tidak ada. Angkat tangan. Satu malu-malu juga. Kelas yang paling tinggi kelas berapa? Kelas 12. Ainakum? Irfa'u aydiyakum. Ainakum? Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, minal 10.
minat tis'ah. Man yurid an yakuna da'iyatan ila Allah. La ahad. La hawla wa la quwwata illa billah. Yarghabun, mada targhabun? Targhabun bi an tusbihu YouTuber? Hai guys, kada hatta tusbihu aghniya. Mau jadi YouTuber supaya jadi kaya? Kamu bekerja apapun tidak akan pernah berubah rezeki yang sudah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan sebelum kita lahir sudah tertulis rezeki kita. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, kematian kita sudah ditulis. Wa amalihi, perbuatan kita sudah ditulis. Syaqiyun au sa'idun, beruntung atau buntung, beruntung atau sengsara di dunia dan di akhirat sudah tertulis. Fulan penghuni surga, penghuni neraka sudah tertulis. Di dunia berapa kali sakit, berapa kali sembuh sudah tertulis. 4 perkara yang tertulis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya. Dan biasanya orang Arab apabila ingin menyebutkan sesuatu yang ditekankan, mereka bersumpah. Makanya para ulama mengatakan, para ulama bahasa terutama mengatakan, al-qasam la yuradu bihi illa tawqidul kalam. Sumpah itu tidak diinginkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Di sini Rasulullah SAW sekarang bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal amalan penghuni surga, sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. 1 hasta segini. 1 hasta. Dekat enggak? Dekat tidak? Hei santri, dekat enggak? Dekat. Tinggal 1 langkah. Makanya para ulama mengatakan, jangan pernah merasa aman walau 1 kakimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Mungkin nanti dia di akhir hidupnya, lihat di akhir hidupnya, dan fayasbiqu alaihil kitab, ternyata takdirnya penghuni neraka. Di akhir hidupnya dia melakukan pekerjaan penghuni neraka, entah murtad, entah melakukan kesyirikan atau apapun. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka, maksiat aja kerjaannya. Lalu setelah itu didahului takdirnya dia sebagai penghuni surga. Maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, catat para santri, jangan ngobrol. Ya, ini nasihat saya. Mudah-mudahan para ustadz tidak tersinggung dengan nasihat saya. Saya agak heran tadi ketika sudah iqamah santri masih ribut. Itu aib, nggak boleh. Kalau sudah iqamah tidak ada suara karena kita ingin menghadap kepada Allah. Ya. Kemudian ketika majelis ilmu sudah dimulai, ustadz sudah memulai acaranya, tidak ada yang ngobrol. Karena adab di dalam majelis ilmu harus benar-benar dijaga. Karena di dalam majelis ilmu dibacakan ayat Quran, hadis Rasul. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran,
maka dengarkanlah. Istami'u, dengarkanlah dengan benar-benar. Istami'u, beda dengan isma'u, enggak. Nanti cek kelas 12 apa bedanya istami'u dengan isma'u. Wa ansitu, apa makna ansitu? Berdiam, tidak bergerak kecuali hanya untuk mendengar supaya bisa paham. Ya. Beda itu antara isma'u dengan istami'u. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Naam. Baik para ikhwah, pelajaran pertama sekarang catat. Di dalam hadis ini terdapat zikru atwari khalqil insan, penyebutan tahapan penciptaan manusia. Penyebutan tahapan ciptaan manusia. Yang pertama, an-nutfah. An-nutfah, yaitu percampuran air mani laki-laki dan sel telur perempuan. Yang kedua, al-alaqah, yaitu segumpal darah. Yang ketiga, al-mudghah, segumpal daging. Inilah tahapan penciptaan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lihat surat apa ini? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum. As-Saff Tsani Asyar. Ayu surah? Nah, man raisukum? Raisul fasl man? Lam yukhtar ba'd. Subhanallah. يرفع يده. أين محمد؟ من اسمه محمد من الصف الثاني عشر؟ هناك اسمه محمد؟ طيب صف 11 يرفع يده. صف 11 يرفع يده. لا بأس. واحد بس. Satu saja. أين الآخر؟ kelas 11. أيوة. أنت ما اسمك الكريم يا شيخ؟ سراج إسران. إسران يا إسران اختر زميلك بأن يجيب في أي سورة هذه. اختر زميلك. من تختار؟ Pilih temannya. Siapa yang bisa menjawab? Ayu surat atau surat apa itu? Nah, saya sengaja begini Pak, karena mereka ini calon-calon penerus yang berbicara di hadapan Bapak nanti akan mati. Kalau mati semua Ustadz, siapa yang ngajar? Ya ini, Bapak-bapak tetap akan jadi jamaah sampai tua. Sudah terima takdirnya. Sampai Dajjal datang tetap jadi jamaah. Gak mungkin jadi Ustadz. Karena kalau ingin jadi pendakwah, jadi ahli agama, harus belajar yang khusus seperti mereka. Nah, surat Al-Hajj. Ini adalah surat Al-Hajj. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, maka perhatikanlah, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian setelah itu segumpal darah, kemudian segumpal daging yang terbentuk atau tidak terbentuk. Oleh karena itu, apabila sudah 120 hari didatangi oleh malaikat, kemudian ditiup ruh, maka berarti daging itu menjadi makhluk hidup di dalam perut ibu.
Dan pelajarannya adalah janin kalau sudah 4 bulan, catat. Janin kalau sudah 4 bulan setelah ditiup ruh haram digugurkan. Haram digugurkan. Baik berbahaya bagi ibunya atau tidak berbahaya bagi ibunya. Baik berbahaya bagi ibunya atau tidak berbahaya bagi ibunya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi makhluk hidup. Ustaz, kalau ibunya dibiarkan hamil, dia ibunya nanti mati gimana? Maka jawabannya, menggugurkan bayi yang sudah atau janin yang sudah 4 bulan ditiupkan ruh pasti mati. Sedangkan melanjutkan kehamilan belum pasti mati ibunya. Maka didahulukan menjaga janin, karena menggugurkannya dipastikan menghancurkan janinnya. Sedangkan membiarkan ibu hamil dikhawatirkan dengan kehamilannya kematian sang ibu belum apa? Pasti. Paham ya? Nah. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya, perhatikan baik-baik. Rezeki, mati, perbuatan dan nasib sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Catat, jangan sampai tidak mencatat. Saya lihat dari sini. Jangan sampai malas santri. Catat. Rezeki, kematian, kemudian perbuatan dan nasib sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, tugasmu dalam perkara rezeki adalah mencari yang halal. Jangan mencari dengan cara yang haram. Kenapa? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rezeki kita tidak akan pernah bertambah. Mau kita korupsi atau tidak korupsi, mau kita berdoa atau tidak berdoa, rezeki kita segitu-gitu saja, tidak akan pernah bisa berubah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang sudah dituliskan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Mau kita berusaha sekuat tenaga atau setengah tenaga, rezeki kita tidak akan pernah berubah. Tugas kita cuma berusaha dengan usaha yang halal. Itu baik, ingat baik-baik. Urusan apa tadi yang sudah ditentukan? Sebutkan santri, apa? Rezeki, habis itu kematian, habis itu perbuatan, habis itu nasib sudah ditentukan. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di mana ditentukan? Di dalam kitab buku namanya apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Siapa yang menulis itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oleh karena itu jangan lupa carilah rezeki yang halal. Kenapa? Tidak boleh mencuri. Iya, tahu saya haram. Karena walau kita mencuri, korupsi, jadi maling, rezeki kita bertambah enggak dari yang sudah ditakdirkan? Tidak. Ya, tidak akan pernah bertambah. Maka carilah yang halal. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pelajaran dari hadis ini adalah
bahwa, perhatikan baik-baik, ini penting, yang menjadi ukuran adalah akhir hidup. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah akhir hidup. Catat baik-baik, siapa yang tidak bawa pulpen dan buku? Bawa semua ya. Yang menjadi ukuran ada di sisi Allah apa? Yang menjadi ukuran di sisi Allah apa? Akhir hidup. Saya beri contoh. Ada fulan namanya Abdullah misalkan. Abdullah ini beriman. Bapak ibunya Islam, dia menjadi muslim. Kemudian dia beramal ibadah sampai umurnya 50 tahun. Besok dia mati. Malam ini dia kafir. Selama 50 tahun dia sholat, puasa, zakat, haji, menjadi seorang muslim bertauhid. Tapi malam ini dia kafir murtad. Yang menjadi ukurannya yang mana? Islamnya atau kafirnya yang di akhir? Kafirnya. Sebaliknya, ada namanya Yosef. Bapak ibunya kafirah musyrikah. Kafirah dan kafir. Musyrikah dan musyrik. Selama hidupnya yang dia kenal hanya agama syirik. Entah Nasrani, Yahudi. Ya, agama syirik. Lalu dia beramal ibadah sampai umur 50 tahun. Besok dia mati. Tapi malam ini masuk Islam. Yang jadi ukuran yang mana? Musyriknya, kafirnya, atau Islamnya? Islam. Catat baik-baik, makanya tadi. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah apa? Akhir hidup seseorang. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu kita nggak usah sholat aja. Nanti kan bisa taubat di akhir. Daripada kita capek-capek sholat, ternyata takdir kita ahli neraka. Nanti sebelum mati ternyata kita melakukan kesyirikan. Ngapain capek-capek? Tahu jawabannya? Paham pertanyaannya? Paham? Kalau ingin tahu jawabannya, jika sesi pertanyaan silahkan ditanya. Kalau tidak ditanya, saya nggak akan jawab. Ya? Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa kita harus sholat? Kan takdirnya sudah ada. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka. Ngapain kita sholat? Ngapain saya masuk Ma'had Ali bin Abi Thalib belajar? Capek. Mendingan di rumah. Kasur enak, makanan ibu enak. Daripada di sini cuma tempe, tahu. Enak nggak makanan di sini? Hah? Tidak. Enak. Ya. Baik. Ngapain belajar agama Ustaz capek-capek? Nanti di akhirnya saya kafir? Ya, ngapain? Kalau ingin tahu jawabannya, silahkan tanya di sesi pertanyaan. Sudah azan, Ustaz? Silahkan azan dulu. Nanti saya lanjutkan sebentar. Baik. Perhatikan baik-baik. Tadi kita ambil faedah yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah apa? Akhir hidup, ya, akhir hidup. Atau yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, al-a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Amalan tergantung apa? Akhirnya. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah seorang muslim harus berada di antara rasa harap dan rasa takut dalam hidupnya. Catat itu baik-baik.
Seorang muslim harus berada di antara rasa harap dan rasa takut dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang Allah akan tutup pada akhir hayatnya. Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang kafir? Apakah dia mati dalam keadaan ketaatan ataukah mati dalam keadaan kemaksiatan? Harus takut kepada Allah. Seperti saya ini, jauh-jauh dari Kalimantan naik pesawat 2 kali sampai ke kepulauan ini. Maka takut. Takut jangan-jangan ini adalah takdir Allah untuk saya mati di sini. Kalau seandainya niatnya bagus, maka niscaya ditutup dengan kebaikan dan pahala. Tapi kalau niatnya buruk, maka niscaya ditutup dengan keburukan dan dosa. Makanya para santri kalau jalan kemana, kalau di rumah sedang liburan megang apa? HP. Apa yang ditonton? Ingat baik-baik. Jangan-jangan pas lagi nonton yang haram, maka mati. Mungkin enggak? Mungkin. Harus takut, harus di antara rasa takut dan rasa harap. Seorang muslim begitu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah al-amal sababun lidukhulil jannah awin nar. Amal perbuatan penyebab masuk surga atau neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan penyebab masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab? Perhatikan baik-baik. Ada orang berkata, Ustaz, saya tidak mau sholat karena mungkin takdir saya neraka. Ngapain juga sholat? Hah? Boleh enggak berkata demikian? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena jawabannya adalah karena engkau tidak tahu nasibmu apa, takdirmu apa. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, oke, kamu tidak mau sholat karena mungkin kamu takut sebagai penghuni neraka. Lalu ngapain sholat? Maka kalau begitu tidak usah juga kerja. Karena mungkin nanti kamu tidak kerja dapat uang. Mungkin enggak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka sebagaimana seseorang tidak tahu takdirnya, maka tugasnya adalah beramal. Beramal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Ngapain kita beramal ibadah? Ya, takdir sudah ditulis, penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering. Ngapain untuk beramal ibadah? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, sesungguhnya semua orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Tugas kita beramal, jangan menghayal takdir kita. Ya, tugas kita beramal, jangan menghayal tentang takdir kita. Nah, ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu sekitar 15 menit jika ada yang bertanya. Silakan. Nah, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak ada, saya yang bertanya.
Yang tidak bisa jawab push up. Nah, ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Bapak-bapak, ada yang bertanya? Ada pertanyaan ini yang nonton saya, ada yang nanya, apakah kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita? Iya. Seseorang al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Yang biasa sholat diwafatkan dalam keadaan sholat. Yang biasa berzikir diwafatkan dalam keadaan berzikir. Yang biasa azan tadi diwafatkan dalam keadaan azan. Yang biasa bermaksiat diwafatkan dalam keadaan maksiat. Yang biasa baca Quran diwafatkan dalam keadaan baca Quran, bukan baca Quran. Yang biasa main game. Siapa yang suka game ini? Maka diwafatkan dalam keadaan kebiasaannya. Dikhawatirkan demikian. Karena Imam Az-Zahabi berkata, al-insan yamutu ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Seorang manusia diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan matinya. Pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika orang dalam keadaan sakit sekarat, lalu dia diminta agar mengucapkan la ilaha illallah yang disebut dengan talqin. Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian dia apa yang dia katakan? Ya, syahid. Syahid itu artinya orang lagi main kartu, artinya skak, atau main catur, artinya skak. Karena kebiasaan hidupnya berjudi. Ada orang yang ketika diucapkan dalam keadaan sekarat, ucapkanlah la ilaha illallah, dia mengatakan askini, askini. Tuangkan lagi, karena kebiasaannya minum khamar. Maka seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Baik, ada yang bertanya ini, apakah seseorang yang bekerja dan orang yang berleha-leha saja takdirnya sudah Allah tentukan? Jawabannya, semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Yang semangat bekerja, kehendak Allah. Yang berleha-leha bekerja, kehendak Allah. Takdir rezekinya juga atas kehendak Allah. Sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu duduk aja di rumah. Kalau nanti memang rezekinya ditakdirkan, pasti datang. Betul apa betul seperti itu? Para santri, betul apa betul? Ada orang berkata begini, saya nggak mau kerja karena rezeki saya sudah ada takdirnya. Betul apa betul perkataan ini? Ini nih, air di depan saya. Saya bilang, saya nggak mau ngambil dengan tangan, saya nggak mau masukkan ke dalam mulut. Kalau memang takdirnya pasti masuk sendiri. Betul apa betul? Salah. Nah, sama itu dengan tadi. Saya nggak mau nikah. Nanti kalau ada takdirnya dapat anak, pasti dapat anak. Dapat nggak? Tidak. Saya nggak mau kerja. Kalau takdirnya dapat uang, dapat nggak? Tidak akan dapat. Maka
Takdir Allah tujuannya adalah agar kita bersandar kepada Allah, bukan menyerah, bukan bermodal nekat, tetapi kita berusaha dan mengerjakan usaha kita. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, ikhtiar kita bisakah merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Tidak bisa. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan pernah bisa berubah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan takdir, dan di sisi Allah ada kitab pusat takdir, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan pernah berubah takdir kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah takdir bisa berubah? Iya, perubahan itu juga takdir Allah yang sudah ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ini menunjukkan bahwa doa bisa merubah takdir, iya. Tetapi perubahan itu juga tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ada orang berdoa takdirnya begini, kalau tidak berdoa takdirnya begitu. Maka ini semua sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tidak tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apakah takdir rezeki sudah ditentukan jumlahnya walaupun raih dengan cara yang halal atau haram? Semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tidak pernah berubah nominalnya. Si fulan selama 60 tahun takdirnya mendapatkan 2 miliar selama hidupnya. Sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia mencari dengan cara yang halal atau cara yang haram, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, tentang 77 pertanyaan sebelum lahir, bagaimana agar kita ridha tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Agar kita ridha dengan ketentuan Allah, maka yakini baik-baik bahwa Allah lah yang maha kuasa, maha pencipta. Kita ini hanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Takdirnya tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi meyakini ini bukan berarti kita harus kemudian tidak mau bekerja, tidak mau beramal, tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah, sesungguhnya seseorang dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Nah, ada waktu 5 menit lagi karena tadi pimpinan mengatakan sampai jam 8.30. Nah, cukup. Ini kira yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para santri, para ustadz, para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Imam Syafi'i di Ma'had Ali bin Abi Thalib Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Dan saya pesan kepada para santri sekalian, belajarlah ilmu agama yang mendalam. Kalian adalah calon-calon para ulama. Kalian calon-calon pendakwah. Kalian calon-calon pewaris Nabi yang mengajarkan ilmu agama. Nabi tidak meninggalkan emas dan perak, tetapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan ilmu agama. Belajarlah menjadi ahli ilmu agama. Belajarlah agar menjadi ahli ilmu agama. Jangan sampai malas belajar belajar ilmu agama. Jangan dianggap belajar ilmu agama ini adalah rendahan. Tidak. Sungguh kalian berpakaian yang bagus, rumah megah,
mobil mewah, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tidak ada nilainya di sisi Allah jika tidak beramal ibadah. Dan beramal ibadah bisa dilakukan ketika berilmu agama. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.